Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahya Kusuma. Saya dari mahasiswa akuntansi reguler plus dengan NIM 290 2150 111. Di sini saya akan membahas mengenai Bank Victoria untuk memenuhi tugas bank dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Coli SEMM. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai profil Bank Victoria. Jadi PT Bank Victoria International Tbk, selanjutnya disebut Bank Victoria atau Bank Victoria International, ini merupakan salah satu perbankan komersial di Indonesia yang telah berdiri selama lebih dari 28 tahun. Bank pertama kali didirikan dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas nomor 71 tanggal 28 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris Amrul Patomuan Pohan SHLLM. Lalu ada nama Bank Victoria ini kemudian berubah menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan nomor 30 tanggal 8 Juni 1993 yang juga dibuat di hadapan Notaris Amrul Patomuan Pohan SHLLM. Akta perubahan nama tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan nomor C2 4903 HT0101 tahun 93 tertanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Juni 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 39 pada tanggal 15 Mei 1998 dan tambahan nomor 2602. Adapun visi misi dari Bank Victoria, visi dari Bank Victoria yaitu menjadi bank pilihan nasabah pertumbuhan yang terpercaya, sehat, efisien, dan mendukung berkelanjutan. Pilihan nasabah yang dimaksud itu adalah Bank Victoria dikenal dan dipercaya serta menjadi pilihan nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mendapatkan produk dan layanan perbankan. Yang dimaksud dengan terpercaya adalah Bank Victoria mempunyai pegangan teguh untuk tetap menjadi bank pilihan nasabah yang terpercaya, sehat, dan efisien. Yang dimaksud sehat dan efisien ini adalah Bank Victoria mempunyai struktur modal yang kuat, kondisi keuangan yang sehat, serta didukung oleh operasional perbankan yang efisien. Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan maksud Bank Victoria senantiasa memperhatikan pembangunan yang mengedepankan aspek manusia atau people, lingkungan atau planet, dan nilai bagi pemangku kepentingan atau profit. Bank Victoria diharapkan menjadi bank pilihan nasabah yang dapat dipercaya oleh para nasabah, karyawan, pihak regulator, kalangan perbankan baik nasional maupun internasional, mitra bisnis, dan stakeholder lainnya, serta memiliki struktur modal yang kuat, kondisi keuangan yang sehat, dan didukung oleh operasional perbankan yang efisien. Lalu ada misi dari Bank Victoria itu sendiri, yaitu misi Bank Victoria menggunakan pendekatan pada 4 kelompok yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aktivitas operasionalnya, yaitu yang pertama ada customer, senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan nasabah, membina hubungan yang baik dengan nasabah, serta memberi layanan yang terbaik kepada para nasabah. Lalu yang kedua ada people, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berprinsip, dan berdedikasi untuk memberikan layanan serta memenuhi kebutuhan nasabah. Lalu yang ketiga ada operation, menjalankan operasional perbankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara efisien dan berkesinambungan.
Lalu ada risk management, mengimplementasikan proses manajemen risiko secara prudent serta konsisten tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian tata kelola bank dan keuangan berkelanjutan. Nah, itu adalah visi misi dari Bank Victoria. Selanjutnya ada produk layanan dari Bank Victoria, yaitu terdiri dari simpanan. Simpanan ini meliputi tabungan, deposito, dan giro. Serta yang kedua ada investasi, yaitu meliputi reksadana pasar uang. Yang ketiga itu adalah pinjaman. Yang keempat ada biaya dan tarif umum. Yang kelima ada layanan yang meliputi internet banking, mobile banking, dan Victoria Internet Business. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis tabungan yang ada di Bank Victoria, yaitu ada tabungan VIP Safe. Nah, keuntungan dari tabungan ini adalah perlindungan berupa asuransi kecelakaan individu. Setiap nasabah akan mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan individu apabila meninggal karena kecelakaan hingga 5 kali saldo rata-rata tabungan Anda di bulan sebelumnya. Lalu ada suku bunga yang menarik. Suku bunga yang diberikan sampai dengan 3,25%. Lalu ada perlindungan asuransi sampai dengan usia 70 tahun dengan uang pertanggungan maksimal sampai dengan 5 miliar rupiah. Adapun syarat dan ketentuan dari tabungan VIP Safe ini. Yang pertama, berlaku untuk nasabah perorangan Bank Victoria. Lalu tarif dan biaya mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank Victoria. Lalu mengikuti ketentuan penjaminan dari LPS dan bunga dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya ada keunggulan dari Bank Victoria itu sendiri. Tabungan untuk nasabah perorangan yang memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari. Keuntungan dari tabungan Victoria ini yaitu bunga bersifat floating, dihitung berdasarkan saldo harian bebas biaya transaksi seperti tarik tunai, cek, saldo di 110.000 ATM yang tergabung dalam ATM Prima dan dapat digunakan di 200.000 mesin edisi BCA atau debit Prima. Bebas biaya transaksi seperti tarik tunai dan cek saldo di 110.000 ATM yang bergabung dalam ATM Prima dan dapat digunakan di 200.000 mesin edisi BCA debit Prima. Gratis buku tabungan dan kartu ATM serta bebas biaya administrasi bulanan. Fasilitas auto debit untuk pembayaran tagihan listrik, telepon telkom, fleksi, dan internet speedy. Lalu ada ketentuan tabungan Victoria, itu yang pertama adalah bebas biaya administrasi bulanan. Yang kedua, suku bunga mengikuti ketentuan surat edaran yang berlaku. Lalu ada pajak atas bunga 20% dari bunga yang diterima jika saldonya simpanan nasabah ini lebih dari 7.500.000 berdasarkan atas satu data nasabah. Lalu ada penutupan rekening tabungan Victoria. Pada biaya penutupan rekeningnya adalah sebesar 50.000. Proses penutupan dilakukan pada cabang asal rekening. Nasabah diminta untuk mengembalikan buku tabungan dan kartu ATM. Biaya pembuatan kartu ATM hilang atau rusak itu sebesar 25.000 dan biaya di bawah saldo minimum adalah sebesar 20.000 rupiah. Lalu ada latar belakang dari Bank Victoria. Bank Victoria ini atau Bank Victoria International Tbk itu didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Oktober 1994. Kantor pusat Bank Victoria ini berlokasi di Pani Tower, Senayan City, lantai 15, Jalan Asia Afrika, Lot 19, Jakarta dengan kode pos 10270. Nah, saat ini Bank Victoria memiliki 1 kantor cabang utama, 8 kantor cabang, 67 kantor cabang pembantu, dan 27 kantor kas.
Selanjutnya ada pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Victoria International Tbk, yaitu ada Victoria Investama Tbk pengendali. Nah, ini sebagai pengendali sebesar 45,53%. Lalu yang kedua ada Suzana Tanujo sebagai pengendali juga sebesar 10,17%. Lalu ada Deutsche Investation sebesar 9%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BFIC adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank Victoria memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan sebagai pedagang valuta asing masing-masing pada tanggal 10 Agustus 1994 dan 20 Mei 1997. Bank Victoria juga menjalankan usaha perbankan syariah melalui anak usahanya, yaitu PT Bank Victoria Syariah atau yang dahulunya adalah PT Bank Swamina. Selanjutnya ada strategi Bank Victoria menghadapi tantangan keuangan. Untuk menghadapi situasi ketidakpastian dan tantangan ekonomi global di masa pandemi. Nah, jadi pandemi ini adalah tantangan yang tidak pernah kita lihat dan alami sebelumnya, baik itu dalam skala dampak maupun berbagai teori, kebijakan, dan pengalaman yang kita lakukan. Kita dihadapkan pada 5 tantangan global, diantaranya adalah nominalisasi kebijakan moneter dan fiskal negara maju, scaring efek pandemi terhadap korporasi dan stabilitas sistem keuangan, luasnya sistem pembayaran digital antar negara, dan risiko aset kripto, semakin kuatnya tuntutan ekonomi keuangan hijau dan negara maju, serta melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan. Nah, oleh karena itu terdapat 5 kebijakan untuk bersinergi dalam pemulihan ekonomi di Bank Victoria tersebut, yaitu diantaranya adalah stimulus fiskal moneter, lalu ada akselerasi transformasi sektor keuangan, lalu yang ketiga ada digitalisasi ekonomi dan keuangan, yang keempat ada akselerasi transformasi sektor real. Untuk mencapai itu, syarat yang harus dicapai yaitu sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukuan sektor prioritas. Dukungan kebijakan bank untuk pemulihan ekonomi nasional itu antara lain ketahanan eksternal melalui fleksibilitas yield dan stabilisasi NT, bekerja sama dengan Kemenkeu atau sequencing kebijakan stabilitas nilai tukar, likuiditas dan suku bunga tahun 2022, serta berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengendalikan inflasi, pembiayaan fiskal, dan penentuan sektor prioritas khususnya untuk sektor manufaktur dan pariwisata. Nah, itu adalah strategi Bank Victoria menghadapi tantangan keuangan di masa pandemi sekarang ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai profil latar belakang dari Bank Victoria. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.